Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana subuh ini kita masih bisa diberikan nafas oleh Allah dan bisa menikmati salat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Ukhwah, yang itu semua adalah perantara rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tanpa itu semua kita tidak bisa merasakan kenikmatan yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, yakni salat subuh berjamaah di masjid. Karena nggak semua orang mampu untuk bangun, membuka matanya untuk apalagi berjalan ke masjid. Maka itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Salawat beserta salam tidak lupa kita junjukkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, masuk ke dalam surganya Allah, berada dalam barisannya Rasulullah SAW, dan menjadi umat-umat yang dekat nantinya pada Rasulullah di surganya Allah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kali ini, pagi ini, saya mengambil tema amalan ringan yang dapat menghantarkan ke surga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi bahan muhasabah. Sebenarnya ringan tapi biasanya suka disepelekan. Sebenarnya ringan tapi suka dilalaikan. Yang gak ringan aja kadang suka dilalaikan, apalagi yang ringan. Mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah, menjadi i'tibar buat kita semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Setiap amal itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apakah amal itu diniati dengan ikhlas, apakah niat amal itu dilihat dari karena Allah atau bukan, ikhlas atau tidak, dan seterusnya. Maka ada amalan ringan yang mengantarkan kita ke surga, di luar dari amalan-amalan wajib seperti sholat, terus puasa, haji, umrah. Itu mungkin amalan-amalan yang berat, yang mungkin wajib juga kita kerjakan. Tapi ada amalan ringan yang bisa kita santai kerjakan dengan santai. Kita walaupun dalam kondisi senggang seperti apapun, kita bisa mengamalkan seperti itu, dan itu pun bisa menjadikan amalan yang menghantarkan kita ke surga. Apa itu? Kita bahas. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, bersalawat kepada Rasulullah SAW juga merupakan amalan yang bisa menghantarkan kita ke surga. Kathratul dzikri ila Allah wassalatu ala nabi. Mengingat, zikir itu mengingat, menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Maka barang siapa yang menyebut nama Allah paling banyak dan setiap waktu, maka dia yang paling dekat kepada Allah. Dan siapa yang paling dekat kepada Allah, maka dia pasti tempatnya akan berada di surga. Sama dengan bersalawat, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, 1, maka Allah akan mensalawatkan kepada dia 10 kali salawat. Artinya di sini Allah jelaskan juga dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu
taslima. Allah bilang sesungguhnya Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat aja bersolawat. Lalu ayat selanjutnya disampaikan lagi sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kita diseru sama Allah, orang-orang yang beriman, kata Allah. Yuk, jangan lupa bersolawat kepada Nabi. Cuma apakah sama solawatnya Allah, solawatnya malaikat, dan solawatnya kita? Tentu beda. Solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah memberikan rahmat untuk Nabi Muhammad semasa hidupnya. Solawatnya para malaikat untuk Nabi Muhammad adalah memohon ampun, berzikir untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita, solawatnya kita untuk Nabi Muhammad adalah untuk apa? Mendapatkan syafaatnya nanti kelak di yaumil qiyamah. Meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Kapan? Bukan sekarang. Kapan? Nanti ketika kita sudah di yaumil qiyamah, sudah dikumpulin di yaumil mahsyar, semuanya akan terlihat oleh Nabi siapa-siapa saja yang mereka sering menyebutkan nama Nabi. Maka di dalam hadis dikatakan bahwasanya barang siapa yang sering menyebut namaku, itu yang paling aku kenal, itu yang paling aku tahu. Ibarat kita panggil seseorang, hai fulan, tiap hari kita panggilin namanya, hai fulan, atau kita panggil, kita tahu nih Ustaz Mukhlis, Ustaz Mukhlis, Ustaz Mukhlis, Ustaz Mukhlis, Ustaz Mukhlis. Setiap hari kita panggil minimal 1000 kali Ustaz Mukhlis. Pasti Ustaz Mukhlis akan tahu siapa sih ini orang, kok nyebut-nyebut nama saya terus. Pasti dia akan cari tahu. Udah tahu dia kenal, oh ini si fulan, oh ini Muhammad yang nyebut nama saya. Setiap hari disebut namanya, maka setiap saat itu juga akhirnya jadi ingat. Nah, makanya dibilang bahwasanya siapa yang sering menyebut namaku, maka aku akan dekat dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka berzikir, bersolawat. Allah juga bilang di dalam firman-Nya, ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka dengan menyebut nama Allah, maka dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati pun menjadi tenang. Kalau hati udah tenang, pasti kita bawaannya mau ibadah tenang, mau bagaimana juga tenang, karena hati kita sudah tenang dengan menyebut nama Allah. Allah bilang lagi, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepada aku, sebutlah nama aku pasti akan ingat kepada kalian. Nah, ini janjinya Allah. Jadi kalau kita sering menyebut nama Allah dengan berzikir, pasti Allah ingat kepada kita. Gampang itu kan Pak, zikir. Gak susah, di mobil, di mobil, zikir bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau lagi sedang menyetir mobil, atau naik motor, atau naik sepeda. Setiap goesan, misalkan bapak sini kayaknya suka hobi sepeda, misalkan setiap hari Sabtu kalau saya ini mungkin sepeda lagi. Nah, sambil sepedaan, daripada kita nggak isi dengan hal-hal yang baik, setiap goesan kita isi dengan sholawat, dengan zikir, dengan subhanallah, dan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, zikir, kan nggak berasa jadinya. Padahal daripada kita ngomongin nggak bermanfaat, daripada kita mikir yang nggak bermanfaat ketika bersepeda ataupun lagi bawa motor ataupun lagi bawa mobil, enak kalau kita pakai zikir. Maka Allah bilang, fadhkuruni adzkurkum. Ada dua zikir yang diajarkan kepada kita, mungkin bapak-bapak sering dengar. Kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Apa itu? Ada dua kalimat yang dia itu ringan ketika diucapkan. Khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Ini berat nanti. Ini kayak kita yang nyebutin sekarang ringan
menyebutnya. Tapi sebutan yang kita biasa sebut ini akan menjadi berat nanti ketika ditimbangan. Kapan itu? Fi yaumil hisab, fi yaumil mizan. Habibatan ila rahman. Nah, dua kalimat ini itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Minimal lagi bawa motor, lagi jalan dari masjid mau ke rumah, dari rumah mau ke masjid, kita baca itu, mudah-mudahan itu menjadi pemberat timbangan amal kita nanti kelak fi yaumil hisab, sehingga menjadikan jalan menghantarkan kita menuju surganya Allah. Atau kita biasa lazimkan dengan kalimat la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis dikatakan man akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya ketika dia hidup mau mati, akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah bilang dakhala jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Bagaimana kita mau bagaimana kita mau dalam keadaan mati kita mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak dibiasakan di kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu itu kalau kata orang tua saya bisa ala terbiasa. Kalau kita biasakan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah, atau apapun zikirnya bentuknya, selagi itu berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, maka itu menjadi bagus. Kalau sudah terbiasa, maka insya Allah mudah-mudahan Allah kasih ketika kita mau wafat, Allah berikan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum ajal menjemput kita, dan menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam golongan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang selanjutnya adalah mengingatkan dan mengajak orang kepada kebaikan. Di dalam surat Al-Asr ayat ketiga dijelaskan sama Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Kita disuruh sama Allah untuk saling menasehati, saling mengingatkan. Bukan, tugas kita bukan memaksa, tugas kita adalah mengajak. Tugas kita bukan memaksa. Karena Nabi pun mencontohinya seperti itu. Ayo, ini ada kebaikan ini. Kita ini mengajak aja. Pak, di sini ada santunan yatim. Pak, di sini ada pembangunan masjid. Pak, di sini ada pembangunan pesantren. Kita ngajak, yuk siapa yang mau ikut andil? Pak, di sini ada kegiatan acara dakwah. Yuk siapa yang mau ikut ngaji? Pak, di sini ada acara pengajian baca Iqra. Yuk siapa lagi yang mau ikut ngaji? Kita mengajak, bukan memaksa. Ayo Pak, ayo neraka lu. Nah, itu namanya maksa. Karena Nabi nggak ngajarin seperti itu. Nabi ngajarinnya, yuk siapa yang mau masuk Islam? Nggak nyuruh, ayo yang nggak masuk Islam dibunuh. Kan nggak gitu kan? Yang nggak mau masuk Islam silakan masuk ke dalam rumahnya. Yang mau masuk Islam silakan. Waktu Nabi masuk ke dalam kota Mekah, itu nggak ada cerita ini Nabi memaksa orang untuk masuk Islam. Bahkan dengan cara kita mengajak dengan cara baik, Umar bin Khattab yang tadinya orang yang mau memenggal Rasulullah, akhirnya menjadi orang yang mau memenggal, orang yang menghina Rasulullah SAW. Saking kita mengajak, diajarkan sama Rasulullah mengajak. Ud'u ila sabili rahmatin bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini Allah sendiri yang menyuruh kita mengajak kepada kebaikan. Disuruh sama Allah, serulah kalian kepada orang-orang, kepada para muslimin, kepada para mukminin, saudara-saudara kalian, ila sabili rabbik, ila sabili rahmatik,
untuk jalan, untuk hadir, untuk datang kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah, dengan cara hikmah, bukan dengan cara maksa, dengan cara ngajak. Ngajaknya dengan apa? Dengan cara hikmah, baik-baik, ngomongin, yuk ini kita ajak dan sebagainya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun ada yang misalkan ngajak dan sebagainya, nggak nerima dan sebagainya, debat dan sebagainya, wajadilhum billati hiya ahsan, tolak dengan cara baik, atau nggak usah dilanjutin debat dan sebagainya, tolak dengan cara baik. Jadi Allah nggak ngajarin itu untuk orang nggak nerima dan sebagainya terus dia marah-marah, kita marah balik, nggak usah. Jangan sampai kita terpancing, justru kita lagi mengajak. Contohkan seperti contohnya daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, mengingatkan dan mengajak orang kepada kebaikan juga merupakan hal yang bisa menghantarkan kita ke surga. Dalam hadis dikatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri mithlu kafa'il. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, ini kita lagi menunjukin suatu kebaikan, yuk begini, falahu ajrun mithlu kafa'il, maka baginya adalah pahala seperti orang yang menjalankan apa yang kita tunjukin tersebut. Misalkan saya suka selalu mengajak di pengajian-pengajian yang lain, saya suka bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti pengajian minggu depan jangan datang sendiri, bawa orang, bawa keluarga, anak kek, bapak kek, suami kek, istri, teman, siapapun, tetangga, bawa. Jadi jangan bawa sendiri, bawa sama orang lain. Begitu bapak ibu bawa seseorang ke majelis atau pengajian ini, maka setiap apa yang dia dapat, setiap apa yang dia dengar, setiap apa yang dia amalkan, dia mendapatkan pahala. Begitupun juga yang membawa dia ke dalam majelis tersebut, maka itu menjadi pahala yang mengalir tanpa kita sadar, dan itu bisa menjadikan penghantar diri kita dari amalan-amalan kita yang tidak kita sadari, menjadi penghantar ke surga. Enggak susah. Yuk ikut pengajian, kemana? Ada yang ikut deh. Enggak susah kan? Kayak gitu, ngajak orang doang. Nah, itu juga menjadi amalan yang ringan, insya Allah. Mudah-mudahan tidak berat untuk kita, namun bisa menjadi pemberat timbangan amal kelak nanti yaumul qiyamah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah memperbanyak bersyukur, bersabar, berhusnudzon, dan menghindari mengeluh. Kita sadari bahwasannya Allah sendiri yang bilang manusia ini suka sekali berkeluh kesah. Bahkan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Ma'arij. Di surat Al-Ma'arij yang isinya Allah sendiri bilang, sesungguhnya manusia ini diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ketika diberikan kesusahan, dia akan berkeluh kesah. Namun ketika dia diberikan nikmat, dia akan menjadi kikir. Ini Allah sendiri sudah jelas. Jadi sifatnya manusia adalah suka mengeluh. Sifatnya manusia suka mengeluh. Begitu dikasih susah, ya Allah ini susah banget. Padahal Allah sendiri udah ngasih penjelasan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin saya ngasih itu beban melebihi daripada yang kamu mampu. Jadi kalau kita dikasih musibah, kita duluan mengeluhnya daripada ngerjain. Saya tidak sanggup dengan ujian ini. Itu tadi Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya lelah ya Allah, saya lelah. Di dalam surat An-Naba dibilang lagi sama Allah, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Terus apa lagi? Ini sulit sekali ya Allah. Aduh sulit ini, nggak bisa ini. Padahal Allah sendiri yang bilang,
Inna ma'al usri yusra. Maka setiap kesulitan pasti bersamanya dia ada kemudahan. Itu sudah janjinya Allah semua. Allah tahu kita ini manusia itu tukang berkeluh kesah. Makanya dikasih langsung solusinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari keluh kesah. Berhusnudzon terus sama Allah. Husnudzon, kata Allah di dalam hadis dikatakan, ana inda dzanni abdi bi. Saya bagaimana prasangka hamba saya. Jika prasangka hamba saya itu baik, maka saya akan baik kepadanya. Jika prasangka hamba saya ini saya akan mengampuni dosanya, maka saya akan ampuni dosanya. Gimana kalau misalkan kita mau diampuni dosanya, sedangkan kita masih berprasangka buruk kepada Allah. Begitu dikasih ujian sedikit, kita langsung nyalahin Allah. Aduh, ini Allah nih. Allah nggak sayang saya. Giliran dikasih nikmat, baru bilangnya Allah sayang sama saya. Masya Allah, terima kasih Allah. Udah sayang banget sama saya kasih rezeki dan sebagainya. Begitu dikasih musibah, diambil urusannya dan sebagainya, dikasih musibah sedikit, padahal bilangnya Allah nggak sayang saya ya Allah. Kenapa begini banget ya Allah? Disalahin ya Allah. Akhirnya berprasangka buruk kepada Allah. Hari Jumat kemarin, Ustaz Mukhlis, kalau saya nggak dengar, beliau juga menyampaikan bahwasanya manusia itu ketika dikasih ujian nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini udah Allah jelasin lagi di sini, udah dijelasin lagi. Jadi Allah udah tahu sifatnya manusia seperti apa. Kata Allah, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika manusia itu dikasih rezeki, dikasih nikmat dan sebagainya, dia bilang fayaqulu rabbi akraman. Allah ini baik sama saya, Allah ini muliain saya, masya Allah. Saya dikasih jabatan, saya dikasih ini, alhamdulillah. Itu semua berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang begitu ketika lagi dapat nikmat, fa'akramahu wa na'amahu, dikasih kemuliaan sama Allah, dikasih kenikmatan sama Allah. Saat itu dia bilang seperti ini. Selanjutnya lagi dijelaskan lagi sama Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Dan ketika Allah kasih ujian, rezekinya ditarik sedikit, dibikin bangkrut, dibikin ada aja masalahnya dari rezekinya dan sebagainya, nggak punya uang dan sebagainya, Allah kasih kesempitan rezeki sedikit. Yang harusnya kita bersabar, ini langsung malah berprasangka buruk kepada Allah. Fayaqulu rabbi ahana. Allah dibenci kayaknya sama saya nih. Kok kayak gini banget nih Allah sama saya? Akhirnya kita berprasangka buruk. Nah, itu yang menjadikan akhirnya tertolak amalan kita, terhambat amalan kita karena memperbanyak suudzon. Maka perbanyaklah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak husnudzon, maka menjadikan diri kita walaupun kita wafat, maka insya Allah menjadi wafatnya yang dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita selalu berhusnudzon, nggak cuma sama Allah, sama orang juga. Ini Ustaz Mukhlis kemana sih ini? Akhirnya kita udah suuzon duluan, padahal Ustaz Mukhlis mungkin kemana? Atau mereka mungkin yang kita nggak tahu. Nah, makanya ini juga menjadi sebuah peringatan buat kita sendiri, khususnya al-fakir yang berbicara. Jangan kita menggampangkan diri kita untuk bersuuzon kepada orang, apalagi sama Allah. Kepada orang aja nggak boleh. Maka dekatkan kita kepada husnudzon, berprasangka baik aja. Oh mungkin begini, cari kebaikannya. Aduh ini begini, kok begini amat. Oh mungkin begini, cari baiknya, sisi baiknya. Walaupun gak ada sisi baiknya, cari sisi baiknya semuanya. Biar mendapatkan pikiran-pikiran yang selalu positif. Perbanyak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur adalah orang
menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Gak hanya duit, nafas, nikmat, jalan, bisa melihat, itu merupakan nikmat. Syukur. Gak punya duit tapi kita anggota tubuh masih utuh, itu juga merupakan nikmat yang terbesar yang Allah kasih. Maka jangan mengeluh, harus disyukuri. Belajar bersabar. Di dalam Al-Quran dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Manfaat orang yang bersabar, orang yang bersabar ini janjinya Allah banyak. Bahkan dikatakan punya pintu sendiri di surga, namanya pintu sabar. Karena gak semua orang bisa sabar. Ngomongnya gampang, sabar bro. Kalau lagi ada masalah, sabar bro, sabarin aja. Begitu kita dikasih musibah kayak begitu, gak semua orang mampu untuk melakukan seperti apa yang dikatakan. Sabar ini gampang di mulut, susah dilakuin. Makanya janji Allah keren. Janjinya Allah di Al-Quran keren untuk orang-orang yang bersabar. Pertama, innallaha ma'as shabirin. Allah bersama orang yang sabar. Enggak semua orang dikasih bersama Allah, kecuali orang-orang yang bersabar. Yang kedua, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dikasih batasan pahala yang enggak ada batasan. Dikasih pahala sama Allah bighairi hisab. Enggak ada batasan. Enggak ada ujungnya. Terserah Allah. Enggak ada istilahnya orang bersabar ini pahala semua. Enggak ada. Orang bersabar bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, pahalanya nanti dari gue. Enggak ada yang tahu. Walau malaikat kanan kiri kadang-kadang. Nah, ini manfaat dari orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bersabar atas ujiannya ataupun nikmat. Karena pribadinya nikmat dari Allah juga merupakan ujian. Kita dikasih nikmat nih, duit, pangkat naik, kerjaan bagus dan sebagainya. Itu bukan nikmat yang sesungguhnya. Itu juga merupakan ujian. Apakah dengan nikmat yang Allah berikan itu kita menjadi dekat kepada Allah atau menjadi jauh? Itu bisa menjadi fitnah. Maka dibilang harta, wanita itu bisa menjadi fitnah. Anak pun sekalipun itu bisa menjadi fitnah. Maka paling enak sebenarnya kalau mau gampang masukin anak pesantren. Anak sebagai cikal bakal kita yang akan nantinya ketika kita wafat, siapa yang mendoakan? Anak. Yang memandikan kita? Anak. Jangan sampai ketika kita punya anak, mobil khusus laki-laki, ketika kita wafat, begitu kita wafat, yang mandiin orang lain, yang nguburin orang lain, yang doain orang lain, yang fatihahin orang lain. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Terjadi gak Pak itu sekarang semua di sini? Ada banyak. Dan sering kita saksikan orang datang ke kuburan. Siapa yang meninggal? Bapaknya datang ke kuburan. Pakai joki orang baca Quran di situ, baca Fatihah, baca. Ada jokinya di kuburan juga. Kalau bapak-bapak sering ziarah dan sebagainya itu ada. Pak, saya bacain Fatihah dan sebagainya. Iya Pak, ya Pak, bacain Pak. Akhirnya bacain doanya orang lain yang harusnya anak yang menjadi bekal ibadah kita, cikal bakal yang bisa mendoakan kita, bisa menyelamatkan kita kelak di dunia maupun di akhirat, hilang. Bahkan kemarin saya dapat kiriman dari salah satu kawan saya, ada Habib Mahdi bin Hamzah Segaf. Beliau kirim foto ke saya. Di depan itu, ini udah jadi fenomena saat ini. Di depan itu mayit orang tua, anaknya di persis di sampingnya sambil melihat mayitnya tersebut, tapi anaknya enggak baca doa dan ataupun apapun, tapi mereka malah main HP, main game Pak. Orang tuanya masih lagi dikafanin, anaknya main game. Ini naudzubillah wa naudzubillah. Makanya game ini bisa menjadi candu. Akhirnya bukan malah menjadi obat mereka untuk refreshing, malah menjadi candu mereka yang akhirnya mau gak mau harus game dan sebagainya. Bahkan orang tuanya sudah meninggal pun di depan mata gak ada rasa sedih, tapi mereka tetap bisa main game. Ada kemarin saya kirimin, saya juga ngeliatnya
Tapi maka dari itu kita yang masih hidup, masih punya anak, yang masih bisa dididik dan sebagainya, kalau masukin pesantren deh. Kalau kata guru-guru saya gitu, punya anak 5, 2 masukin pesantren, biar menjadi cikal bakal yang bisa menolong kita nanti di akhirat. Lo yang 3 nggak bisa nolong, bisa. Maksudnya paling enggak ada orang yang dari keluarga kita yang ngerti tentang ilmu agama, yang ngerti nggak buta-buta banget, paling enggak kirim Fatihah, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, baca doa kedua orang tua bisa. Jangan sampai nggak bisa, naudzubillah. Apalagi nggak bisa baca Quran ya. Apalagi kalau bisa anak kita tuh bisa hafalan Quran, tahfizul Quran. Setiap orang tua yang punya anak bisa hafal Quran ataupun bisa baca Quran, insya Allah sudah beruntung hidupnya di dunia maupun di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, amalan ringan yang dapat menghantarkan kita ke surga adalah amalan atau perbuatan yang dilakukan secara dawam atau istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi qaramah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 qaramah. Kenapa dibilang istiqomah lebih baik daripada 1000 qaramah? Karena nggak semua orang mampu untuk istiqomah. Istiqomah ini berat. Makanya kalau di film-film kita suka nonton, ada yang suka nonton film Dilan. Kalau dibilang yang paling berat itu adalah rindu, kalau saya nggak rindu, bukan. Yang paling berat itu adalah istiqomah. Rindu ini nggak berat, rindu ketemu udah selesai. Tapi istiqomah itu berat. Kenapa saya bilang berat? Istiqomah itu ujiannya banyak. Contoh, saya selalu ngajak di pengajian di tempat di Cilodong, tempat saya suka ngaji. Terus saya suka bilang al-istiqomah khairun min alfi qaramah. Jadi setiap minggu kita tuh suka bikin pengajian tiap malam Jumat, kadang tiap malam Jumat itu kita bikin rutinan pengajian. Itu saya bilang istiqomah antum datang, besok datang biasa. Tapi ujian istiqomah itu ketika antum datang. Minggu depan pas mau datang buka rumah hujan. Apakah kita tetap datang atau istirahat di rumah? Itu ujian, bukan ujian kecil, ya kan? Oke, misalkan minggu itu hujan, tetap di Terabas pakai jas hujan, masuk ke pengajian, masih jalan istiqomah. Minggu depannya dikasih hujan lagi, hujan plus sakit gigi. Nah, ini sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati, karena nyut-nyutan, apalagi sakit gigi ngebet lagi. Ya Allah, itu diuji lagi kita. Masih mau datang atau enggak? Nah, itu gambaran bagaimana istiqomah yang harus kita lakukan. Ada rintangan, ujian dan sebagainya. Kalau kita niat karena Allah, maka itu semua gak akan menjadi masalah. Sama halnya kayak tadi malam saya punya ada undangan di daerah Wadi Putih. Ya Allah, tadi malam hujan habis isya, acaranya mulai sekitar jam 8. Sampai panitia juga nanya, Ustaz, udah jalan belum? Saya bilang, bentar, masih hujan. Saya masih nungguin nih hujan kapan berhentinya. Sama kayaknya semalam di grup gue juga niatnya mau sepeda, cuma nggak jadi kan, karena hujan. Waduh, hujan. Tapi saya udah niat dari Allah, pengen banget hadir. Bismillah deh. Akhirnya saya pakai jas hujan. Baru jalan sampai Karantina, hilang hujannya. Di situ malah nggak hujan. Nah, saya juga lagi masih melatih diri saya untuk selalu bisa istiqomah. Nah, saya mengajak kepada bapak-bapak agar kita sama-sama melakukan perbuatan secara istiqomah, dawam, continue. Karena Allah sendiri bilang khairul a'mal indallah adwamuha. Sebaik-baik perbuatan di sisi Allah adalah adwamuha wa iqamah. Allah sendiri yang dawam, continue, walaupun itu kecil, tapi wa iqamah, walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil. Contoh, misalkan qiraatul Quran. Contohnya apa qiraatul Quran? Membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, nggak usah kita full baca Al-Quran sehari 1 juz, nggak usah.
paling enggak rutinin dalam setiap hari kita ngaji habis sholat maghrib satu ain ya. Dari ain ketemu ain udah itu aja. Kita rutinin itu setiap hari, maka itu menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun juga sedang saya rutinin buat keluarga saya pribadi. Mungkin bapak-bapak juga bisa nanti di keluarga bapak-bapak habis maghrib semuanya kumpul, jangan nyalain TV. Kalau orang tua saya dulu dididik dulu, pokoknya habis maghrib sampai jam 8 malam nggak boleh TV nyala. Kenapa? Bukannya nggak dikasih nonton TV, bukan. Tapi orang tua saya mendidik gimana caranya habis maghrib, begitu azan maghrib matiin TV, sholat berjamaah ataupun sholat di masjid, pulang dari masjid ngaji dulu, jangan langsung ketemu TV lagi ataupun handphone. Ngaji paling enggak satu ain atau satu surat dari juz amma. Kalau itu saya juz amma suruh ngajinya. Makanya saya kelas 5 SD alhamdulillah kalau kasih kelas 5 SD juz 30 udah hafal. Jadi pas di sekolah itu jadi kebanggaan guru-guru disuruh ayo Ustaz Muhammad hafalin surat An-Naba. Kelas 5 yang lain belum ada yang bisa hafal surat An-Naba, saya belum bisa hafal. Kenapa? Itu lantaran didikan orang tua. Maka istiqomah hindawamin. Misalkan oh yaudah saya niat keluarga saya semuanya dan sebagainya, setiap habis maghrib ngaji dulu. Ngaji juga merupakan amalan yang paling enak kalau menurut saya dan menurut para pendapat ustaz-ustaz yang lain mungkin seperti itu. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang bilang setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf, berarti 19 kali 10 190. Bayangin kalau setiap hari kita dawamin gak usah muluk-muluk satu ain aja. Kalau kita mau hitungin berapa kebaikan yang kita udah dapat dalam sehari cuma membaca satu ain. Kalau sudah cinta dengan Al-Quran, aneh yakin begitu pas satu ain lihat waktu masih banyak sisanya waktunya, lanjut lagi deh satu ain, kan enak. Gara-gara cinta itu karena adanya udah kenal, udah dekat, udah biasa, makanya dia menjadi cinta. Sedekah juga seperti itu. Kita rutinin setiap mau ke masjid, rutin 2000 kelihatannya receh. Tapi itu besar di mata Allah. Besar di mata Allah. 2000 daripada kita sedekah 100.000 tapi sebulan sekali. Mendingan yang 2000 tapi kontinu. Ini kalau menurut Allah, khairul a'mal indallah arwaha wa iqallah. Selanjutnya shomul itsnain wal khamis, puasa Senin Kamis juga kalau kita rutinin juga bagus. Pokoknya nggak usah muluk-muluk ibadah itu, yang penting rutin. Nggak usah muluk-muluk saya ngelakuin tadi ini saya sedekah buat anak-anak yatim, saya sedekah buat pesantren 3 juta, tapi habis itu seumur hidupnya gak pernah sedekah lagi. Salah. Nah, mendingan dia yang sedekah sedikit, tapi habis itu konti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah memudahkan urusan orang dan menolong orang. Di dalam hadis dikatakan wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu menolong hambanya selagi hamba-hambanya itu saling menolong kepada saudaranya. Ini kita sebagai saudara semuanya saling tolong menolong, maka Allah pasti akan menolong kita. Nah, kalau mau dapat pertolongan dari Allah, maka selama di dunia tolong sesama manusia. Siapapun yang kita gak kenal sekalipun, selagi itu sesama manusia, maka tolonglah mereka. Insya Allah ketika nanti kita yaumil qiyamah kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah sendiri yang menyuruh saling tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, urusan orang mudahin, contoh ada orang yang
Cuma kalau nggak bisa diikhlasin, si orang itu misalkan kesusahan uang dan sebagainya, nggak bisa bayar hutangnya saat itu, maka berikan kemudahan pelonggaran waktu kepada mereka, dan itu juga menjadi orang yang mudah-mudahan menjadi amalan kita yang akhirnya menjadi amalan yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah membaca ayat kursi. Di dalam hadis dikatakan dari An-Nasai, "Man qara'a ayatul kursi ba'da kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannah." Barang siapa yang membaca ayat kursi, kata Rasulullah SAW, ba'da kulli shalah, setelah sholat. Ini ringan banget ya amalan, tapi belum tentu semua orang bisa melakukan, karena biasanya orang habis sholat langsung jalan pulang. Padahal jangan dulu. Justru harusnya habis sholat tunggu dulu, diam di tempat, doa dulu, zikir dulu, baru pulang. Kenapa? Karena guru saya bilang setiap orang yang habis sholat itu jangan langsung pulang. Kenapa? Setiap apa yang kita doakan itu pasti diaminkan oleh para malaikat. Kenapa? Setiap orang yang sholat pasti di situ ada malaikat yang hadir mendoakan, mengaminkan daripada doa-doa kita. Jadi rugi kalau kita habis sholat selesai assalamualaikum, biasanya sholat Jumat, assalamualaikum langsung balik kanan, pergi pulang. Sayang kalau kita nggak manfaatin sedikit zikir ataupun doa agar bisa diaminkan oleh para malaikat. Man qara'a ayatul kursi ba'da kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannah. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, nggak dilarang sama Allah, lam yamna'hu, tidak akan dilarang oleh Allah, min dukhulil jannah, dari masuknya ke dalam surga. Jadi orang yang sering melazimin setiap habis sholat baca ayat kursi, udah dikasih masuk surga langsung sama Allah. Nggak dilarang, mau masuk surga nggak dilarang. Pasti orang semuanya pada mau masuk surga. Kalau ditanya masuk surga berapa? Surga, ya kan gitu kan. Sama saya juga kalau tempat-tempat lain suka saya tanya, mau surga berapa? Surga. Tapi kelakuan neraka. Sholat kagak, puasa kagak, tapi mau masuk surga. Selanjutnya menyingkirkan gangguan di jalan. Ini saking mulianya Allah, saking mulianya agama Islam, bahkan menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan. Misalkan kita mulai ada batu yang sekiranya bakal membahayakan atau pohon atau sebagainya, kita singkirin aja deh. Ini akan mendapatkan janji Allah masuk ke dalam surga. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin kahamin min dhahri tariq kanat tu'dhin nas." Aku ini melihat seseorang rajulan yataqallab, mondar-mandir di surga, fil jannah. Dia ini semasa hidupnya pernah menghindari pohon di pinggir jalan, yang dia ada di tengah jalan, karena khawatir banyak orang yang celaka akibat pohon tersebut, maka dipinggirin. Gara-gara pinggirin itu pohon doang masuk ke dalam surga. Enak kan? Jadi kita kalau ada di jalanan dan ada batu atau apapun, kita pinggirin. Atau misalkan kucing, biasanya nih yang suka paling kita lagi bawa mobil, motor, tiba-tiba kucing loh, atau anak kucing dia di tengah jalan, kita pinggirin, selamatin orang-orang yang mungkin nantinya bakal nabrak sengaja ataupun nggak tahu, akhirnya kita pinggirin. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan itu menjadi penghantar kita ke surga. Selanjutnya adalah yang paling penting adalah menuntut ilmu syar'i. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Itu dia janjinya Allah. Rasulullah bersabda, siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, yakni yang dimaksud adalah ilmu syariah, ilmu agama, wabil khusus ilmu agama. Ilmu yang lain bisa boleh tetap sama pahalanya. Cuma yang dikedepankan di sini adalah ilmu agama agar menjadi basic kita, nggak terpengaruh pengaruh negatif. Sahhalallahu tariqan ila jannah. Ini janjinya
sini ikut ngaji, padahal ngaji biasa aja. Cuma kalau saya bilang ngajiping, ngaji kuping, ya kan? Jiping aja, ngaji kuping. Tapi gara-gara niat kita mau mencari ilmu agama, niat kita mau mencari ilmu, maka insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah mudahin jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang mungkin bisa menjadi amalan antar kita ke surga, yang gampang banget tapi nggak semua orang bisa melakukan adalah menjenguk orang sakit. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari melainkan 70.000 malaikat bersolawat atasnya memintakan ampunan untuk. Kita menjenguk orang sakit pagi, ngejenguk, maka 70.000 malaikat mendoakan kita, bersolawat kepada kita, mendoakan untuk ampunan kepada kita. Ini yang minta doa, yang minta ampunan untuk kita ini 70.000 malaikat, bukan 7 malaikat, bukan 70 malaikat, 70.000 malaikat memintakan ampunan. Malaikat yang kita kenal, yang gak pernah melakukan dosa, karena tugasnya malaikat cuma mengikuti apa yang Allah perintah. Disuruh sama Allah, malaikat fulan, kamu berzikir, bertasbih kepadamu. Udah, semasa hidupnya sampai nanti yaumil kiamat dia tasbih aja kerjanya. Gak ada istilah aduh Allah capek minum dulu lah bentar. Ya, gak ada kayak gitu malaikat. Kenapa? Karena emang tugasnya malaikat seperti itu. Gak dikasih nafsu malaikat, gak kayak kita dikasih nafsu. Akhirnya yang membedakan kita sama malaikat ya seperti itu. Kalau kita ini akhirnya jadi banyak ngeluh, jadi banyak begini, jadi begini. Kalau malaikat gak ada ngeluh. Kenapa? Karena emang tugasnya seperti itu. Dan yang memintakan doa, yang memintakan ampun untuk kita adalah 70.000 malaikat, yang artinya makhluk yang gak berdosa, yang gak memiliki dosa, memintakan ampun untuk kita 70.000. Nah ini berarti kan sungguh luar biasa sebenarnya jenguk orang sakit. Cuma mungkin kalau sekarang posisi pandemi COVID-19 seperti ini, menjenguk orang sakit ke rumah sakit juga mengkhawatirkan untuk kita. Jadi paling enggak halusnya telepon, apa kabar, moga sehat dan sebagainya. Ucapin apa orang itu agar biar bisa senang hati dan sebagainya, didoain dan sebagainya. Atau kita WhatsApp deh, kalau nggak mau telepon WhatsApp, syafakallah wa yashfik, atau apapun bahasanya, kita ucapin mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti itu mendapatkan fadilah 70.000 malaikat memintakan ampun untuk kita semua. Di sini dijelaskan di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita datang pagi, maka 70.000 malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Habis itu sorenya kita datang lagi, sama hal, 70.000 lagi malaikat mendoakan dan memintakan ampun untuk kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka sebenarnya banyak amalan-amalan ringan yang bisa menghantarkan kita ke surga. Cuma yang saya bilang tadi, saking ringannya kita lupa, saking ringannya kita lalai. Jangankan yang ringan, yang wajib, yang pokok aja masih kita lupa, masih kita lalai. Sholat 5 waktu masih kita tarik, ya kan? Udah ada zuhur nih, tar dulu makan dulu, tar dulu kerjaan masih nanggung nih, tar dulu misalkan. Atau apapun, kecuali kita memang dalam keadaan urgent, mungkin gak apa-apa, Allah maklum. Tapi yang disebut fawailul lil musallin yaitu alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang melalaikan sholatnya, dikasih begitu ada panggilan dan sebagainya, kita masih tertarik. Tapi coba bikin janji sama bos, interview di perusahaan PT bla 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 bla, jam 9, sebelum jam 9 kita udah datang. Berarti kan kita lebih mengutamakan orang daripada Allah yang menciptakan kita. Padahal tanpa atas kuasa daripada Allah, kita mau interview kayak gimana pun gak akan masuk kalau Allah
dapat ada rapat, meeting, jadwal ketemu sama bos sekalipun, GM atau apa, head office dan sebagainya, antum ketemu terlambat 1 jam sekalipun, kalau Allah sudah bilang iya, tetap jangan dan sebagainya, kita sadari semua masalahnya sama Allah, maka nggak akan menjadi masalah. Maka yuk kita sama-sama bermuhasabah, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan zikir kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan semuanya. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah langsung tinggi, pelan sehingga tercipta khairul a'mal indallah adwamuha wa iqamah. Sebaik-baik amal di sisi Allah yang dawam, yang kontinu, walaupun itu sedikit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang istiqomah, yang terus tidak bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan mengingatkan kepada sesama muslim, kepada sesama saudara untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita orang-orang yang mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi aqulu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.